sahabat Taurika, bertemu kembali dengan saya Yokan Nugroho masih dalam edisi jalan-jalan. Nah, kali ini saya berada di Bendungan Semantok, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini memang masih belum operasional, jadi kita hanya bisa melihat dari luar saja karena masih menurut informasi baru nanti Lebaran kedua akan dibuka. Bendungan ini dibangun mulai tahun 2017 dan berdasarkan informasi yang saya ambil di Kompas itu tanggal 20 Desember 2022 sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi dan merupakan bendungan ke-30 yang dibangun di masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Jadi 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, Semantok ini adalah bendungan ke-30 yang diresmikan oleh beliau. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi memang ini bertujuan untuk penanggulangan bencana banjir dan kekeringan yang terjadi di daerah-daerah, sehingga dengan keberadaan bendungan ini diharapkan air tertampung dan saat musim kemarau pun air masih tetap ada dan bisa didistribusikan kembali gitu ya. Nah, kita lihat yuk keseruan apa yang bisa kita kenalkan pada anak-anak kita sebagai kosakata baru di Bendungan Semantok ini. Yuk ikuti. Bendungan Semantok ini sudah lama dibangun begitu ya, tapi masih belum beroperasi untuk menjadi wahana wisata, namun sudah bisa berfungsi sebagai penanggulangan banjir gitu ya. Jadi penampungan air untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, sehingga di sini bisa mengurangi terjadinya kemungkinan untuk banjir. Dan yang menjadi aktivitas rutin adalah para pemancing ini mencari ikan di Bendungan Semantok ini. Nah, orangnya berenang di tengah bendungan itu ya, kelihatan hitam-hitam. Ya, sementara ini hanya itu yang bisa dimanfaatkan dari bendungan ini oleh warga di sekitar bendungan. Mereka mencari ikan. Seperti perjalanan sebelumnya, pasti ada kosakata baru yang kita ingin kenalkan pada anak-anak kita di waduk ini gitu ya. Di bendungan ini sebetulnya ada banyak nama ya penyebutan, bisa disebut waduk, bisa disebut bendungan begitu ya, bisa juga disebut telaga, bisa juga disebut dengan danau gitu ya. Nah, jadi macam-macam penyebutannya tergantung dari pemfungsiannya begitu ya. Kebetulan bendungan ini berfungsi untuk penanggulangan banjir begitu ya. Jadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Nah, bendungan ini dibuat bukan asli gitu ya, bukan buatan alam, tapi ini dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi memang ini sengaja dibangun untuk menjadi tempat penampungan air, sehingga Kabupaten Nganjuk tidak akan lagi banjir. Sebenarnya ada banyak fasilitas yang bisa kita lihat di sana. Nanti kita akan lihat lebih dekat ya. Bisa nggak kita masuk sebentar saja untuk melihat? Karena memang masih belum beroperasi. Iya, ternyata kita tidak bisa masuk ke lokasinya, tidak diizinkan oleh petugas begitu ya. Tapi kita bisa lihat dari arah samping. Di sini ada fasilitas lapangan tenis ya, lapangan dan lapangan volleyball ya, volleyball. Dan di kejauhan kita bisa melihat ada bangunan bertingkat, itu Pujasera yang memiliki pemandangan langsung ke wilayah keseluruhan dari Bendungan Semantok ini. Jadi kalau kita berada di atas itu, kita bisa melihat sekeliling dengan begitu jelas dan indah. Semoga segera
bisa dibuka, dioperasionalkan untuk wisata dan kita bisa mengunjungi, sehingga kita punya kesempatan mengenalkan kosakata baru buat anak-anak kita di tempat ini pastinya ya. Ada juga fasilitas lapangan futsal ya. Wah, asik juga nih sebetulnya kalau kita kesini bisa bermain-main sepak bola sama anak-anak kita, bisa bermain bola voli, bisa bermain tenis. Artinya stimulasi fisik motorik anak-anak kita bisa juga kita bangun gitu ya, dengan berkunjung ke area Bendungan Samantok ini. Semoga segera bisa beroperasi dan kita bisa berkunjung ke dalamnya. Di kejauhan kita bisa lihat ada semacam simbolik keran air besar yang menetes airnya. Nah, sebetulnya ini sebuah simbol bahwa yuk kita jaga lingkungan kita sehingga air akan tetap aman dan sampai anak cucu kita masih tetap bisa menikmati air gitu ya. Dan pastinya adalah kita manfaatkan air secukupnya. Kalau sudah tidak digunakan lebih baik dimatikan keran airnya. Kita tanamkan ke anak-anak kita, yuk gunakan air seperlunya saja sehingga kita bisa menikmati air sampai selama-lamanya. Ya, kalau di opening video tadi saya melakukannya di gerbang utara, maka di closing video ini saya berada di pintu sebelah selatan. Ya, jadi di pintu sebelah selatan ada menara pandangnya juga, tapi kembali masih kita belum bisa melihat langsung lebih dekat karena memang masih belum dioperasionalkan. Dan berdasarkan informasi terakhir yang tadi saya dapatkan, insya Allah Lebaran hari kedua, tepatnya di tanggal 11 April 2024 akan dibuka untuk secara umum, pengunjung boleh masuk dan berwisata di lingkungan Bendungan Samantok ini. Oh ya, di dalam video tadi saya menyebutkan ada bendungan, telaga, kemudian danau. Nah, kira-kira apa nih bedanya dari bendungan, telaga, dan danau? Ada yang tahu? Tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan saya di Bendungan Samantok. Semoga yang sedikit ini manfaat dan menjadi sumber inspirasi buat papa mama hebat keluarga Alrika, sambil healing, sambil berekreasi dengan keluarga, sambil mengenalkan kosakata baru buat anak-anak tercinta. Apapun, dimanapun, tambahkan selalu kosakata, bahasakan selalu, sehingga tabungan kosakata anak-anak kita akan menjadi semakin banyak dan mereka akan mampu berkomunikasi dengan lebih baik kepada siapapun, baik dengan keluarga maupun dengan teman-teman yang ada di sekitar mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di perjalanan jalan-jalan berikutnya. Dadah.